Satu cerita datang dari Mas Fajri di Karawang sana, salah satu kabupaten di Jawa Barat, yang menceritakan tentang pengalamannya menempati sebuah rumah kontrakan. Jadi waktu itu kejadiannya itu sekitar tahun 2013 akhir sampai 2014. Di mana waktu itu di akhir tahun 2013 sekitar bulan November pertengahan, Mas Fajri istrinya itu baru melahirkan, dan waktu melahirkan itu mungkin sesuai kebiasaan di kampung itu atau di adat setempat, biasanya istri itu melahirkannya di rumah orang tua, karena waktu itu memang Mas Fajri juga belum punya tempat tinggal sendiri. Akhirnya istri melahirkannya di tempat orang tuanya tadi, dan harus tinggal di sana itu kurang lebih sekitar 40 hari. Sebelum 40 hari itu bayinya itu belum boleh keluar. Memang ada satu keinginan Mas Fajri untuk tinggal sendiri, dan dia itu memutuskan untuk mencari sebuah rumah kontrakan, rumah petak begitulah. Dan ya singkat cerita, kurang lebih sekitar 2 minggu kemudian, Mas Fajri itu menemukan sebuah rumah kontrakan yang memang masih berada di kampung tersebut. Jadi jaraknya itu nggak terlalu jauh. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Termasuk buat kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak. Lanjut lagi ke ceritanya Mas Fajri. Setelah mendapatkan itu tadi rumah kontrakan itu, Mas Fajri pun membayar ya di bulan pertama, karena kontrakan itu rumah petakan tadi itu bayarnya itu per bulan. Dibayarlah bulan pertama itu. Setelah itu Mas Fajri dia mulai menyiapkan barang-barang ya, isiannya dia tuh harus beli kayak kasur, kipas angin, dan keperluan yang lainnya. Mulai diisi perlahan-lahan ke sana. Dan memang waktu itu Mas Fajri sengaja ngisinya tuh ya memang pelan-pelan juga. Toh memang istrinya juga belum mau menempati di sana itu sebelum 40 hari. Setidaknya segitu, karena bayinya itu belum boleh keluar. Sampai akhirnya begini. Di hari ke-30 pasca istrinya melahirkan, istrinya itu kayak penasaran, pengen nengokin gitu ya, pengen nengokin kondisi rumahnya itu seperti apa sih. Akhirnya istrinya pun diajak Mas Fajri ke sana menuju nengokin rumah kontrakan itu. Ya nggak ada masalah sama sekali. Yang jadi masalah adalah begini, anak bayinya itu kan dititipin di rumah mertuanya ya, di rumah ibu istrinya itu. Intinya dititipin di sana, susu juga udah disiapin, mungkin susunya susu cambung atau kayak gimana. Karena kasusnya mungkin seperti itu. Bukan menginap, datanglah mereka berdua, suami istri itu ke rumah kontrakan tadi sekitar jam 5 sore. Dan waktu itu lagi musim hujan, akhir tahun ya. Udah kondisinya tuh musim hujan. Ini juga sekarang di luar lagi hujan, barangkali suaranya ikut masuk juga. Musim hujan di sana, sampai akhirnya begini. Bener-bener hujan deras. Sampai kurang lebih sekitar jam 9 malam, hujan itu tuh belum berhenti. Masih aja ngeguyur deras, dan ya mereka berdua akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di situ karena malam itu juga dingin. Namanya suami istri ya, udah lama juga, udah puasa lama. Sebelum melahirkan sampai udah melahirkan itu 30 hari. Mas Fajri pun gak kuat, dan akhirnya mereka berdua itu melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Memang suami istri mereka ya. Cuman yang jadi masalah itu adalah begini. Kalau di Mas Fajri atau mungkin di teman-teman yang muslim pada umumnya, itu kan ada masa nifas selama 40 hari, dimana selama 40 hari itu harus puasa, nggak boleh diapa-apain gitu ya. Nah itu tuh keceplosan gitu ya, dan mereka tuh melakukan itu di hari ke-30. Jadi masa nifasnya itu belum selesai, bahkan sampai istrinya selesai itu tadi, aktivitas tadi, istrinya tuh bilang, Mas, AA, manggilnya AA ya,
aku kok berdarah gitu ya, kok ada keluar darah gitu. Waduh, iya, oh iya kamu belum selesai nifasnya, kata begitu. Baru nyadar gitu, udah kelar baru nyadar. Biasalah ya seperti itu. Sampai akhirnya ya udah kamu bebersih aja sana di kamar mandi. Akhirnya istrinya pun bangun, dan saat bangun itu memang kelihatan ada tetesan, beberapa tetes darah yang jatuh ke lantai, ada yang jatuh ke tikar di situ juga. Jadi tikarnya itu dipakai buat alas kasur lantai begitu. Cuman ini loh, tikarnya tuh agak lebih lebar, jadi ada yang ngejorok keluar. Nah, itu ada yang jatuh beberapa ke sana juga. Istrinya ke sana, ke kamar mandi bersih-bersih. Mas Fajrinya itu juga ngebersihin itu tadi, tetesan darah yang ada di situ. Termasuk yang di karpet juga, tikar atau karpet gitu ya, itu dibersihin juga. Nah, udah selesai waktu itu, tidurlah mereka di sana sampai pagi. Setelah pagi baru mereka pulang. Malam itu tuh belum terjadi apa-apa. Udah, istrinya balik lagi ke rumah. Ini singkat cerita ya, beberapa hari kemudian Mas Fajri tuh sepulang kerja itu kayak biasa mampir di kontrakan. Dia jadi rencananya mau ngeberesin dulu itu kontrakan karena belum selesai ya. Mungkin ada catnya yang belum selesai atau mungkin yang lain-lain lah. Intinya belum siap untuk ditempati. Nah, sambil menunggu istri sama anaknya itu siap sampai 40 hari, Mas Fajri itu memanfaatkan waktu tadi itu untuk mempersiapkan segala sesuatunya di rumah kontrakan tadi. Sepulang kerja Mas Fajri pun ke sana. Dia udah beberes, masuk ke sana, udah buka baju. Kurang lebih waktu itu tuh sekitar jam 9 malam. Tiba-tiba ada pemadaman lampu, dem. Semuanya jadi gelap. Mas Fajri pun aduh kaget kan gitu, biasanya waduh kok mati begini. Akhirnya Mas Fajri pun langsung buka pintu dan dia duduk di sana di depan pintu tadi. Jadi cahaya yang masuk itu, Mas Fajri waktu itu belum ada yang namanya lilin segala macam, itu belum ada. Gak ada persiapan yang kayak gitu-gitu. Jadi cahaya waktu itu cuman datang dari luar, dari tetangga. Ada dari tetangga kamarnya kayak gitu. Jadi cahayanya cuman gitu, bener-bener minim banget. Mas Fajri nyalain rokok di sana sambil ngerokok di pintu, ngeliat keluar. Sampai akhirnya Mas Fajri itu dikagetkan setelah dia mendengar ada bunyi buk gitu. Ada bunyi buk dari arah dalam rumah petak itu. Jadi rumah petak itu gambarannya begini. Begitu masuk itu kayak ada ruang tamu ya. Ruang tamu sekaligus ruang tengah. Setelah itu ada kamar, satu kamar. Nah, kamar itu nanti ada lorong ke belakang. Nah, di sana area dapur dan kamar mandi. Dari arah belakang sana, Mas Fajri ngedengar suara bunyi buk itu tadi. Mas Fajri pun nengok begitu ya. Itu apa ya? Jadi ada sesuatu buntalan ya, apa ya? Sesuatu yang bulat begitu, warnanya hitam. Terlihat di area belakang sana. Mas Fajri tuh nggak jelas ngelihat itu tuh apa gitu, itu apa. Mikirnya waktu itu tuh mungkin bayangan dia kali, karena cahaya dari luar. Nengok ke belakang sini mungkin bayangan kepala dia. Tiba-tiba sosok itu tuh makin besar, kayak bangun. Dan yang bikin Mas Fajri takut itu karena ada matanya. Matanya warnanya merah, seolah-olah mata itu tuh nyala gitu. Dan itu makin jelas, ini tuh bukan bayanganku, ini tuh bukan bayanganku. Akhirnya Mas Fajri bangun, dia langsung menuju ke tetangga kontrakannya di sana. Setelah itu ya disapa, loh Kang udah pulang kerja? Iya pulang kerja. Akhirnya udah mereka ngobrol-ngobrol di situ, tapi Mas Fajri itu nggak menceritakan hal yang barusan dia alami itu ke tetangganya tadi. Dia cuma menyimpan, udahlah aku simpan begitu aja, aku nggak mau ngomongin hal ini ke orang lain. Sampai akhirnya tuh begini. Suatu hari Mas Fajri itu ngajak temannya main ke rumahnya, ke rumah kontrakan itu, dan di sana ada 3 orang yang datang waktu itu. Jadi ada 4 orang. Mas Fajri pun nyiapin segala macam ya, kopi, cemilan dan yang lain-lain. Tapi rasanya kok kurang ya. Makin malam kok aku lapar, tambah lapar begitu ya. Dan sampai akhirnya tuh begini. Temannya itu dibelikan nasi goreng sama Mas Fajri, tapi nyuruh 2 teman yang lainnya, kamu berangkat sana, ini yang beliin, aku yang traktir katanya. Oke, berangkatlah 2 orang. Waktu itu Mas Fajri sama temannya berada di dalam kamar. Udah kita di dalam kamar aja, jangan di sana lah gitu. Di dalam kamar aja mereka sambil dengerin HP ya, musik dari HP. Waktu itu tiba-tiba mereka berdua itu ngedenger ada bunyi ini loh. Gelas yang dipukul-pukul pakai sendok, ting 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 ting.
ting 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 ting, dan arah bunyi tadi itu dari ruang tengah gitu ya, ruang tamu dari rumah kontrakan itu, dari arah situ bunyinya itu jelas banget. Itu kan ada bunyi itu ya, ada bunyi ting 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 gitu. Saat ditengok, ayo kita tengokin apa, ya nggak ada yang bergerak sama sekali, nggak ada apa-apa di sana gitu. Mereka pun balik lagi ke kamarnya. Saat lagi ngobrol lagi, tiba-tiba nggak lama setelah itu, mereka tuh ngedengar ada 2 orang temannya. Suara temannya tuh pulang gitu. Srek sandalnya. Mereka pun ngobrol bener-bener sama persis kayak suara temannya itu. Mereka pun bergegas, nasi goreng kita udah sampai nih, nasi goreng kita udah sampai. Akhirnya sampai ditengokin lah. Wah, begitu ke depan mereka tuh kaget zong. Ternyata nggak ada siapa-siapa di sana. Duh, kamu denger kan tadi? Nanya ke temennya Mas Fajri, kamu denger kan tadi suara itu? Iya, itu suara mereka kok. Bener-bener jelas kok mereka lagi ngobrol dan mereka tuh udah sampai sini. Terus kemana mereka gitu? Akhirnya Mas Fajri sama temennya kan keluar nyariin kemana sih. Mas Fajri coba nengokin sebelah kanan bangunan itu. Ditengokin ke sana, di situ tuh ada kebun rambutan. Ya nggak ada siapa-siapa. Emang malam itu tuh sepi banget waktu itu. Udah balik lagi, udahlah kita masuk. Mereka berdua pun masuk lagi ke sana. Setelah itu ditelepon temannya. Bro, kalian posisinya di mana? Ini kami baru selesai nasi gorengnya. Tadi itu ngantri panjang bro. Oh gitu ya? Oh ya wis, ditunggu ya. Cuman gitu aja. Tapi ya itu tadi, Mas Fajri mereka berdua nggak ngomongin sesuatu yang janggal tadi. Tapi begini, ditungguin. Temannya itu ternyata datang. Beberapa menit kemudian datang ke sana. Sereknya, ngobrolnya, mereka berdua yang masih di kamar. Tuh kan, suaranya persis kan kayak yang tadi kita dengar. Iya bener, suaranya tuh sama banget, mirip banget, kata salah satu temannya. Ya udah, semoga kita bener kali ini. Akhirnya mereka keluar dan ternyata bener. Singkat cerita, malam itu selesai, mereka makan nasi goreng dan ya waktu itu mereka itu udah, intinya malam itu tuh nggak ada apa-apa ya, cuman kejadian itu doang. Di hari ke-41, tepatnya kalau nggak salah itu malam tahun baru. Rencananya Mas Fajri sama istrinya sama anaknya itu mau malam tahun baruan gitu. Tapi malam tahun barunya itu cuma di kampung doang. Sialnya adalah malam tahun baru itu hujan dari jam 8 malam kalau nggak salah. Tapi istri sama anaknya itu udah diajak ke kontrakan karena itu tadi udah lewat 1 hari ya, udah hari ke-41 pasca melahirkan. Itu artinya udah boleh dari pihak keluarga ibunya, istrinya Mas Fajri itu juga udah boleh. Akhirnya dibawa ke sana, rencananya mau tahun baruan. Tapi malam tahun baruan itu tuh pupus gara-gara itu tadi. Dari jam 8 malam tuh hujan terus, gak berhenti-berhenti. Dan anehnya malam itu anaknya itu nggak bisa tidur, susah banget ditidurin. Mas Fajri posisinya di ruang tengah tadi atau ruang tamu itu, istri sama anaknya kan di kamar. Akhirnya dipanggil sama istrinya, ini minta tolong dong anaknya gantian digendongin gitu, ditidurin gitu. Oh iya, akhirnya diambil sama Mas Fajri waktu itu. Dan Mas Fajri, adat atau budayanya di sana katanya disuruh bawa lidi 3 batang lidi itu yang nanti dikaretin jadi 1 gitu. Itu dipegang begini sambil dibacain sholawatan begitu ya. Intinya biar si anak tadi itu tenang, dan alhamdulillahnya ya anak itu tuh akhirnya tertidur. Cuman begini yang bikin aneh kata Mas Fajri. Si anak tadi matanya tuh melek terus, dan meleknya tuh ngeliatnya ke satu sudut di salah satu ruangan itu ya, sudut di atas berarti. Ngelihatnya ke sana terus di plafon pokoknya. Nah Mas Fajri kan ya agak-agak sedikit takut juga. Cuman alhamdulillahnya itu tadi akhirnya si anak tadi tuh tertidur. Cuman ada kekhawatiran dalam Mas Fajri ini, jangan-jangan anaknya tuh ngelihat sesuatu, ada sesuatu yang gak beres di sini begitu. Akhirnya apa yang tadinya rencananya mau nempatin di sana itu pun diurungkan dengan alasan itu tadi belum selesai gitu, mau diberesin. Akhirnya istrinya sama anaknya dititipin lagi di mertuanya, ibu mertuanya. Bu, saya nitip si Eneng sama si dedek bayinya ya Bu ya. Oh iya enggak apa-apa gitu. Akhirnya dititipin di sana. Mas Fajri itu penasaran sebenarnya, takut tapi penasaran. Dan sebenarnya kenapa ya ada begini-beginian gitu, pikirnya tuh begitu. Dia tuh nggak ngerti kenapa sih bisa hal-hal seperti ini, kok banyak gangguan ya di rumah ini. Akhirnya apa Mas Fajri itu tadi
coba ngajak lagi beberapa temannya itu untuk main di sana, untuk nginep di sana lagi. Akhirnya datanglah mereka, ada beberapa orang datang ke situ, tapi begini. Mulai dari hari itu, Mas Fajri itu udah bener-bener agak sedikit parno gitu dengan kejadian itu ya. Dia pun mulai ketakutan, sampai akhirnya bilang ke teman-temannya, "Bro, aku jangan ditinggalin ya," gitu. "Wah, jangan ditinggalin gimana, nggak bisa, kami ya tetap harus pulang," kata temannya. "Iya ya, tapi gini, kalian pulangnya kalau aku udah tidur ya." Iya, tenang aja. Sampai akhirnya apa? Mas Fajri itu ngasih salah satu kuncinya, kunci duplikatnya itu dikasih ke temen-temennya itu. "Ini nanti kalau misal aku udah tidur, kalian boleh pulang gitu. Dan ini kuncinya, nanti kalian kunci aja dari luar," kata Mas Fajri seperti itu. Dan akhirnya bener, Mas Fajri pun tertidur dan kurang lebih entah apa ya, perasaan dia tuh baru ngeliep sebentar, tapi pas ngelihat jam itu udah sekitar jam 2 pagi. Dia kebangun begini. Wah, aku kebangun masih jam 2 pagi gitu, dan ngelihat teman-temannya itu udah nggak ada, itu kan agak kesel juga. Aduh, ini anak-anak kemana gitu ya. Tapi emang bener juga, dia kan pesennya kalau udah tidur baru pulang. Mungkin itu tadi, ngelihat Mas Fajrinya udah pules, teman-temannya pulang dan pintu itu dikunci dari luar. Di sana, di tengah-tengah itu tadi ya, apa namanya, ketakutan itu, Mas Fajri itu entah kenapa saat kebangun badannya itu tiba-tiba berat. Dia itu ngerasa kaku, bener-bener di ruangan itu, di rumah kontrakan itu tuh menjadi serem banget gitu. Hawanya tuh jadi nggak enak, hawanya tuh jadi berat, kayak agak sesak di dada, bahkan kayak buat iniin badan aja Mas Fajri itu katanya susah. Dia sampai akhirnya mundur dan nyender di tembok di situ. Tiba-tiba dia itu ngedenger ada suara seorang perempuan yang nangis, dan suara itu tuh dari arah plafon atas. Nangis tapi suaranya tuh pelan banget gitu ya, tapi jelas, mungkin karena saking sepinya. Mas Fajri itu ngedenger jelas banget. Ini adalah suara orang yang lagi nangis ini. Dan setelah suara nangis, tiba-tiba suara itu tuh berubah jadi suara orang yang ngakak. Ketawa ngakak keras banget. Nggak ngerti lah ketawanya seperti apa. Ketawanya kuntilanak. Mas Fajri tambah lemes, makin takut. Bener-bener dia tuh takut malam itu. Sampai puncaknya tuh begini. Mas Fajri tuh ngedenger ada suara buk gitu lagi. Dia tuh inget, ini suara buk ini kan kayak yang waktu ada pemadaman listrik itu gitu. Jangan-jangan sosok yang itu tadi yang matanya merah bakalan muncul lagi, bakal datang lagi nih malam itu. Dan ternyata bener, di atas plafon itu suara ketawa ngakaknya kenceng banget. Di sisi sana, jadi Mas Fajri kan itu di ruang tengah gitu ya. Dia ada tikungan begini kan, nggak terlalu kelihatan dari yang arah dapur sana. Nah, dari situ tiba-tiba muncul ada satu kepala yang cuman bentuknya hitam doang dan sepertinya itu gede, dan kepala itu merah. Dia tuh begini goyang-goyang kayak gitu ngeliatin Mas Fajri terus. Kejadian itu berlangsung selama berjam-jam. Mas Fajri nggak bisa tidur, dia juga nggak pingsan. Yang bikin keselnya tuh kayak gitu katanya. Dia tuh bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Ya cuman begitu aja tegang. Sampai akhirnya ada bunyi ini loh. Suara di toa di musola. Sebelum azan subuh itu kan suka ada pengajian, ada tarhiman gitu ya. Ada pengajian seperti itu. Nah setelah itu baru si yang namanya suara di atas itu, suara cekakakan di atas kuntilanak itu, suaranya mulai meredup dan akhirnya hilang. Begitupun dengan sosok hitam yang ada di pojokan sana. Itu pun mulai mundur menghilang dan tiba-tiba hilang begitu aja. Setelah itu beberapa menit kemudian Mas Fajri itu kayak berusaha menguasai dirinya ya. Meskipun sangat takut, dia tuh udah dibilang pasrah juga enggak, dibilang enggak juga, mau gimana lagi gitu. Sampai akhirnya dia bisa menguasai dirinya sendiri. Dia pun akhirnya aku mau sholat di musola aja. Akhirnya apa? Azan subuh pun terdengar. Mas Fajri langsung bangun dari tempatnya setelah dia udah berhasil menguasai dirinya.
bangun langsung ambil sarung segala macam, ganti baju, langsung pergi ke musola buat sholat subuh. Setelah sholat subuh, Mas Fajri itu berusaha menemui begitu ya. Di sana tuh ada seorang marbot musola atau masjid gitu ya di area situ. Datang ke sana dan Mas Fajri kayak assalamualaikum, langsung cium tangan. Fajri, kamu baru kelihatan gitu kan, karena masih satu kampung jadi kenal. Iya nih Pak Ustadz, saya tuh mau tanya sesuatu gitu. Akhirnya Mas Fajri pun, kenapa, ada apa? Kata si orang tadi ya, kata marbot tadi, kenapa, ada apa? Sini duduk dulu. Akhirnya mereka pun duduk dan Mas Fajri itu ngobrol, cerita. Memang sebenarnya tumben-tumbennya gitu. Ini anak kok, mungkin ya pikirannya Pak Ustadz, ini anak tumben-tumben kok mau ngajak ngobrol dan sepertinya masalahnya itu serius. Akhirnya Mas Fajri pun menceritakan dari mulai awal banget mereka di sana, semua kejadian termasuk hubungannya dengan suami istri itu yang masih di masa nifas tadi, sampai kejadian tadi pagi ya, tadi malam itu diceritain semuanya. Nah si Pak Ustadz itu cuman bilang begini, makanya kalau belum 40 hari ya kamu puasa dulu, jangan 30 hari diterjang begitu. Nah, jadi penyebabnya itu penyebabnya itu adalah dari darah nifas istrimu itu. Kemungkinan dari sana. Ada sesuatu yang kamu bilang menetes di karpet itu kan, dan itu nggak bisa dibersihin secara sempurna. Itulah yang mengundang mereka. Konon seperti itu kata Pak Ustadznya. Terus gimana Pak Ustadz? Aku harus gimana? Ya udah, karpetnya itu sebaiknya dimusnahkan aja, dibakar aja katanya. Tapi sebelum dibakar, kamu itu harus baca doa dulu ya. Kamu harus baca bismillah, kamu harus istighfar sekali, setelah itu baca surat Anas katanya, kata Pak Ustadz tadi. Oh iya Pak Ustadz, jadi cuman itu aja Pak Ustadz? Iya, cuman itu aja. Terus kira-kira kalau misal aku udah ngebakar itu, apakah masalahnya bakal selesai? Insya Allah selesai. Udah, kamu gini aja, bagian kamu selesaikan dulu yang itu, nanti sisa-sisanya saya coba bantu dari sini, kata si Pak Ustadz tadi. Oh jenje Pak Ustadz. Akhirnya apa? Mas Fajri pun pulang dari musola, tapi nggak langsung pulang ke kontrakan. Setelah ini cium tangan gitu ya, permisi, dia pulangnya ke rumah temennya. Dua orang temennya, ternyata pagi-pagi mereka itu udah ngumpul di situ. Yang satunya nggak pulang ke rumahnya, tapi masih standby di temennya yang satunya lagi ya di situ. Loh, kalian kok di sini? Mas Fajri agak kesel. Kalian ninggalin aku sendiri semalaman begini-begini. Ya kan lu yang bilang katanya kalau udah tidur ditinggalin katanya. Oh iya juga sih. Tahu nggak, semalam nggak, Mas Fajri itu cerita dulu waktu itu. Semalam sumpah aku parah banget, aku kasih denger suara kuntilanak dari atas plafon sana loh. Sama itu suara sosok hitam itu yang aku pernah ceritain, yang mati lampu, itu juga nongol sampai subuh bener-bener. Jadi bukan kamu doang yang ngalamin kayak gitu, Jri. Emang kenapa? Kalian juga ngalamin? Iya, kami juga ngalamin. Sepulang dari kami pulang tengah malam lah gitu. Kami jalan berdua. Nah itu di pohon itu yang kita lewati di sana. Itu kami tuh ngelihat ada buntelan mirip kayak karung katanya. Karung kecil begitu, dan entah kenapa saat kami ngedeket, ukuran karung itu tuh berubah jadi meninggi, jadi panjang begitu. Dan kamu tahu apa, Jri? Itu tuh ternyata sosok pocong, sosok pocong yang begini loh, bukan jalan, goyang-goyang, maju belakang maju mundur begitu. Udah kami lari langsung sekuat-kuatnya. Nah si ini tuh nyampe nyemplung kolam ikan, ikan cupangnya si Bapak M gitu, istilahnya cuman pakai Bapak M doang, Bapak Mahmud kali ya. Itu nyampe dia nyemplung ke sana loh gitu. Iya beneran sumpah semalam. Oh berarti nggak cuma aku doang. Iya, aku juga kayak gitu, aku juga dialamin. Pokoknya gini, Jri, kontrakan kamu itu angker, Jri. Alangkah baiknya ya, sebaiknya kamu ini aja deh, kamu pindah aja, jangan di situ lagi. Sampai akhirnya tuh begini, Mas Fajri pun cerita, aku mau minta tolong sama kalian dong gitu. Mau minta tolong apa? Kata Pak Ustadz itu, kan aku harus ngebakar tikernya, temenin. Oh ya udah temenin, oke. Akhirnya sekitar jam 3 sore, mungkin mereka nggak kerja atau apa, bisa jadi itu hari Minggu ya. Sekitar jam 3 sore, mereka itu, Mas Fajri dan teman-temannya datang ke kontrakan, ngambil tikarnya dan dibawa ke arah sungai sana, deket sungai.
Setelah itu, ya udah, setelah berjalan kurang lebih 15-20 menit menyusuri area persawahan seperti itu, sampailah mereka di tepi sungai sana. Dan sesuai petunjuk dari Pak Ustadz tadi, Mas Fajri pun ngebacain doa bismillah, istighfar, sama surat Anas. Setelah itu baru dibakar. Maksudnya sekalian doa yang minta tolong semoga gak ada sesuatu yang buruk yang terjadi sama keluarganya. Dibakarlah tikar tadi di situ sampai benar-benar jadi abu. Karena kalau nggak jadi abu itu kan jadinya sampah gitu ya. Sampah takutnya kalinya kan jadi keganggu alirannya, arusnya begitu. Mas Fajri di sini positif ya. Dibakar sampai benar-benar jadi abu, dibolak-balik begitu. Selesai setelah itu abu tadi dibuang ke sungai. Udah abu tadi larut, Mas Fajri pun pulang. Setelah itu keesokan harinya Mas Fajri ngomong ke yang punya kontrakan. Setelah begini, sebelumnya mungkin Mas Fajri udah cerita sama istrinya, kondisinya tuh begini gitu. Dan sebaiknya ya udahlah kita pindah aja. Sampai akhirnya Mas Fajri itu menghubungi yang punya kontrakan, bilang, "Pak, Bu, mohon maaf kami mungkin nggak akan melanjutkan kontrakan ini. Dan kami akan pindah tempat, mungkin seperti, oh ya udah enggak apa-apa, ini uangnya mau diambil lagi atau gimana?" "Oh enggak usah Pak, enggak usah, karena saya juga udah nempatin di sini," katanya begitu. "Kenapa enggak mau nempatin di sini?" "Istri saya kurang cocok," katanya. Alasannya banyak lah ya, pokoknya gimana supaya intinya tuh nggak ngomongin masalah keangkeran atau pengalaman-pengalaman horor yang dialami sama Mas Fajri di rumah itu. Bener-bener udahlah itu ditutup, nggak boleh ada yang tahu gitu. Cuman dia dan teman-temannya aja, termasuk keluarganya itu. Udah mau dibalikin uangnya, tapi Mas Fajrinya menolak. Dan akhirnya ya Mas Fajri pun nyari kontrakan yang lain, melanjutkan hidupnya bersama istri dan anak-anaknya. Ya udah, setelah itu istrinya pun ikut ke sana, anaknya juga ikut ke sana, dan alhamdulillahnya sampai saat ini semuanya itu baik-baik aja. Setelah hari itu gitu, semuanya bener kata Pak Ustadz ya. Setelah itu dibakar sebenarnya itu udah nggak terjadi apa-apa. Tapi mungkin karena rasa trauma tadi, akhirnya Mas Fajri memutuskan untuk pindah dari tempat itu dan mencari tempat yang baru. Masih menjalani kehidupannya sekarang, alhamdulillah semuanya itu sehat-sehat aja. Memang ada sebuah cerita atau sebuah mitos yang berhubungan dengan darah nifas tadi, makanya orang itu harus diminta gitu ya, disarankan untuk sangat hati-hati dengan yang namanya darah nifas, darah kotor seperti itu. Banyak cerita, salah satunya itu dulu pernah ngedenger juga, dimana ada salah satu orang yang pasca melahirkan dan ada kereta lewat, ada sebuah kejadian begini. Semasa melahirkan, selepas melahirkan, si perempuan tadi menjalani kehidupan normal seperti biasanya ya. Namanya itu tadi nifas itu masih keluar. Untuk amankan biasanya sebelum 40 hari itu katanya itu udah berhenti, itu juga banyak. Tapi untuk jaga-jaga amannya kan itu tadi diambillah 40 hari itu. Nah, di minggu-minggu pertama waktu itu dia itu sering ditinggal sama suaminya. Suaminya kerja, pulangnya itu bisa larut malam. Sementara waktu itu dia hanya tinggal sama ibunya, yang ibunya juga udah tua banget. Dia itu anak bontot gitu. Ibunya udah tua, kalau malam juga tidurnya sore. Nah, waktu itu suaminya itu pulangnya sekitar jam 11 malam. Sementara dia waktu itu kejadiannya sekitar jam 10 malam. Dia habis nenenin bayinya. Setelah itu dari tadi tuh nangis terus soalnya. Dari jam 7 malam itu selalu nangis, dinenenin, tidur lagi. Habis itu nggak lama, cuman sebentar nangis lagi. Nanti nangisnya lama bermenit-menit gitu ya. Sampai ibunya si Mbak tadi itu juga bingung, ini anak kenapa kok nangis terus begini. Dan akhirnya karena si Mbak tadi juga kasihan sama orang tuanya, bilang, "Bu, udah ibu istirahat aja, ibu nanti kalau mau ini, kalau siang aja deh, kalau malam saya aja nggak apa-apa kok," kata si anaknya. Kasihan juga ngeliat ibunya waktu itu. Akhirnya dinenenin, ditaruh lagi, dinenenin, ditaruh. Kayak gitu, anaknya tuh susah tidur waktu, tumben-tumbennya gitu ya. Dan setelah anaknya itu pules,
tidur pules agak lama, mungkin sekitar 20 menit. Akhirnya si mbak tadi kan ngelirik begini ya, oh mungkin ini anakku udah capek dan mungkin waktunya aku juga buat istirahat gitu, suamiku belum pulang, sebentar lagi paling pulang. Si mbak tadi pun coba merem gitu ya, ngelempengin badan, pasti capek banget soalnya mungkin punya bayi seperti itu. Kelempengin badan begini, tiba-tiba dia itu ngerasa ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawah kakinya sana. Ini apa sih gitu kan? Ini apa sih sampai, dan posisinya waktu itu kayak udah setengah tidur, udah mulai males-malesan gitu. Ini apa sih, ditendang gitu kan? Dia ditendang cuman kayak kerasa lembut doang, kayak nginjek bulu atau apa begitu. Ditendang begini seret. Dan tiba-tiba kayak gitu lagi, nempel lagi kan. Dia jadi mulai mikir yang parno gitu. Ini apa sih? Dia pun coba kebangun begini dan ternyata itu tuh ada sosok perempuan di sana. Cuman kelihatan kepalanya doang, warnanya tuh hitam gini. Rambutnya panjang, mukanya tuh nggak kelihatan karena ketutup. Dan posisinya atau kondisinya waktu itu tuh bener-bener nggak enak banget. Jadi si perempuan itu posisinya tepat. Si mbak tadi itu tidurnya cuman pakai sarung. Karena kadang suka masih basah juga kayak gitu ya. Dan sering bolak-balik ke kamar mandi, makanya ya itu cuman pakai sarung doang, mohon maaf ya, nggak pakai daleman segala macem. Di situ si perempuan tadi ngelihat ke bawah ya, si sosok itu tuh lagi asik di sana, seolah-olah kayak lagi ngejilatin sesuatu. Dan yang dijelatin ya itu adalah itu tadi, sisa-sisa darah yang mungkin keluarnya masih sedikit gitu ya. Tapi itu kan bikin shock gitu ya. Itu di bawah itu apa sampai dia nyebut gitu ya. Ditendang sosok tadi. Begitu ditendang, si perempuan tadi itu katanya kerasa. Nendang itu kena begini dan si perempuan itu kabur begitu aja dan meninggalkan tawa. Cekak gitu. Setelah itu nggak lama dia udah ketakutan. Yang dia ingat itu langsung karena tahu ini kuntilanak gitu. Kuntilanak sukanya sama anak kecil. Makanya yang diambil itu langsung bayinya dipegangin begini sampai suaminya pulang. Begitu ngedenger suaminya pulang ada bunyi motor, si mbak tadi langsung keluar, mas tadi begini kayak gitu. Dan akhirnya si suaminya pun ya dia meminta seseorang untuk ngasih doa-doa gitu ya di rumahnya. Alhamdulillah itu tadi, bahkan tanpa perbuatan yang salah pun hal seperti itu bisa terjadi. Apalagi maksudnya yang pengalaman yang dialami sama Mas Fajri tadi berhubungan dengan darah nifas seperti itu ya. Ya wallahu a'lam apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas ikut senang juga karena semuanya baik-baik aja buat keluarganya Mas Fajri. Terima kasih Mas Fajri udah berbagi ceritanya. Terima kasih juga kawan-kawan di rumah udah mau nonton, mau dengerin. Mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Ceritanya Mas Fajri tadi sepertinya ada yang kelupaan gitu atau urutannya berantakan, mohon maaf ya Mas Fajri ya. Tapi semoga tetap bisa mewakili ceritanya Mas Fajri secara keseluruhan dan kita bisa mengambil sesuatu yang positif dari apa yang Mas Fajri ceritain ini. Kalau ada sesuatu yang negatif, itu yang kita buang jauh-jauh. Sekali lagi terima kasih banyak, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Lapak Horor. Siapapun itu semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatan. Di luar hujan makin lebat, alhamdulillah. Semoga hujan ini menjadi berkah untuk kita semua. Sampai jumpa. Terima kasih banyak, selamat beraktivitas, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.